Selamat datang di channel Lensa Misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja bisa komen di bawah, siapa tahu kita satu kota, atau malah tetangga. Yuk mari kita mulai ceritanya. Temuan di persimpangan terlarang. Malam itu seolah kehilangan bintang-bintangnya. Langit di atas pinggiran kota tampak pekat, seperti tumpahan tinta hitam yang menelan segalanya. Andra memacu sepeda motor tuanya dengan perasaan yang sangat hancur. Suara mesin motor yang kasar itu seakan menjadi satu-satunya kawan dalam kesunyian yang mencekam. Angin malam yang menusuk tulang menembus jaket tipisnya. Namun dinginnya cuaca tidak sebanding dengan dinginnya hati Andra saat memikirkan hari esok. Besok adalah batas terakhir, dia harus melunasi hutang kepada rentenir yang sudah mengancam akan mengambil rumah warisan orang tuanya. Pikiran Andra melayang pada tumpukan tagihan dan wajah ibunya yang sudah lama sakit-sakitan. Dia merasa gagal sebagai anak laki-laki. Di tengah lamunannya yang gelap, motornya mulai memasuki wilayah persimpangan jalan yang jarang dilewati orang. Persimpangan itu dikenal warga sebagai titik temu tiga desa yang konon merupakan tempat pembuangan sial. Orang-orang tua selalu berpesan agar tidak berhenti di sana setelah matahari terbenam, apalagi jika mencium bau melati atau kemenyan yang mendadak muncul. Tiba-tiba, lampu depan motornya yang mulai redup menangkap sebuah benda yang mencolok di tengah aspal. Andra mengerem motornya secara mendadak hingga ban belakangnya sedikit tergelincir. Ia berhenti tepat beberapa meter dari sebuah bungkusan kain kuning yang tergeletak rapi. Di sekeliling bungkusan itu, terdapat taburan bunga mawar merah dan putih yang tampak masih segar, seolah baru saja diletakkan beberapa menit yang lalu. Ada juga mangkuk tanah liat kecil yang berisi cairan merah kental yang aromanya sangat amis, menyerupai darah ayam hitam. Andra turun dari motornya. Suasana seketika menjadi sunyi senyap. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara katak, bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Jantungnya berdegup sangat kencang, seirama dengan detak jarum jam di pergelangan tangannya. Matanya terpaku pada celah kecil di bungkusan kain kuning itu. Di sana, ia melihat lembaran uang kertas berwarna merah yang tertumpuk sangat tebal. Pikiran warasnya mengatakan untuk segera pergi dan jangan pernah menoleh ke belakang. Tetapi rasa terjepit oleh kemiskinan menyeret langkah kakinya mendekat. Ia berlutut di atas aspal yang kasar. Bau kemenyan kini terasa sangat mencekik tenggorokannya. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia menyentuh kain kuning itu. Permukaannya terasa sangat licin dan dingin, seperti menyentuh kulit ular. Begitu ia membuka ikatan kainnya, ia menemukan tumpukan uang 100 ribuan yang diikat dengan benang hitam. Di tengah tumpukan uang itu, tergeletak sebuah benda yang membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Sebuah foto kecil seorang pria yang matanya telah ditusuk jarum, serta gumpalan rambut panjang yang dibalut kain kafan kecil. Andra sempat tertegun. Ia tahu ini bukan sekadar uang hilang. Ini adalah sesajen atau tumbal yang sengaja ditinggalkan untuk kekuatan gelap. Namun, setumpuk uang itu seolah memanggil namanya dengan suara yang tidak terdengar. Bayangan masa depannya yang hancur membuat dia menjadi buta. Ia meraup semua uang itu dengan rakus, memasukkannya ke dalam tas ranselnya yang kumal, dan meninggalkan benda-benda mistis lainnya berserakan di jalan. Saat ia menghidupkan mesin motornya, sebuah suara tawa kecil yang parau terdengar dari balik pohon beringin besar di sudut jalan. Suaranya terdengar seperti gesekan kayu kering. Andra menoleh sejenak, namun yang ia lihat hanyalah kegelapan. Ia segera memacu motornya secepat mungkin, tidak menyadari bahwa di kaca spion motornya, tampak sebuah bayangan hitam besar yang duduk tepat di belakangnya, memeluk erat pinggangnya dengan tangan yang tinggal tulang belulang. Rezeki nomplok atau petaka. Sesampainya di rumah yang berada di gang sempit, Andra langsung mengunci pintu depan dan semua jendela. Ia bahkan memasang palang kayu tambahan agar merasa aman. Ia masuk ke dalam kamarnya yang kecil dan remang-remang, lalu menumpahkan isi tas ranselnya ke atas kasur lantai. Uang-uang merah itu berhamburan, menciptakan tumpukan harta yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Namun, ada yang aneh dengan udara di dalam kamar itu.
Suhu ruangan mendadak menjadi sangat rendah hingga Andra bisa melihat uap air dari setiap tarikan napasnya. Ia mulai menghitung uang itu satu persatu. Setiap kali tangannya menyentuh lembaran uang tersebut, jarinya terasa sangat kaku dan membiru. Uang itu terasa lembab, seolah-olah baru saja direndam dalam air sungai yang sangat kotor. Saat ia sedang asyik menghitung, ia mencium aroma busuk yang sangat tajam, seperti bangkai binatang yang sudah berhari-hari dibiarkan di bawah terik matahari. Bau itu muncul dari lemari pakaian yang ada di sudut kamar. Andra bangkit berdiri dan mendekati lemari itu. Ia membukanya perlahan, mengira mungkin ada tikus mati di dalamnya. Namun, ia tidak menemukan apapun kecuali baju-bajunya yang sudah kusam. Saat ia berbalik kembali ke tempat tidur, jantungnya hampir copot. Tumpukan uang yang tadinya tertata rapi kini sudah berpindah tempat ke lantai, membentuk lingkaran yang mengelilingi bantalnya. Tidak ada angin di kamar itu, dan pintu kamar pun masih terkunci rapat dari dalam. Rasa takut mulai merayap di pikirannya, namun ia berusaha menepisnya dengan menganggap itu hanyalah halusinasinya karena terlalu lelah. Ia kembali membereskan uang-uang tersebut dan menyimpannya di bawah bantal. Ia memutuskan untuk mencoba tidur agar bisa bangun pagi dan segera melunasi hutangnya. Namun, baru saja ia memejamkan mata, ia mendengar suara halus yang berasal dari bawah tempat tidurnya. Suara itu terdengar seperti kuku manusia yang sedang menggaruk-garuk lantai kayu dengan sangat pelan namun terus-menerus. Kriet, kriet, kriet. Suara itu terdengar sangat berirama. Andra membeku di tempatnya. Ia tidak berani bergerak sedikit pun. Kemudian, ia merasakan sesuatu yang berat menekan ujung tempat tidurnya, seolah-olah ada seseorang yang duduk di sana. Ia memberanikan diri untuk melihat dengan sudut matanya. Di sana, ia melihat sepasang kaki yang sangat pucat dengan kuku-kuku yang panjang dan hitam. Kaki itu tidak menapak ke lantai, melainkan menggantung beberapa sentimeter di atas udara. Andra ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasa seluruh tubuhnya lumpuh, sebuah fenomena ketindihan yang sangat nyata. Dalam keadaan setengah sadar itu, ia mendengar suara bisikan di telinga kirinya. Bisikan itu bukan berupa kata-kata yang ia mengerti, melainkan suara desisan ular yang panjang dan dingin. Hawa napas dari bisikan itu terasa sangat busuk, membuat Andra mual. Ia berjuang sekuat tenaga untuk menggerakkan ujung jarinya, dan saat ia berhasil, bayangan itu menghilang seketika. Esok paginya, Andra terbangun dengan tubuh yang terasa sangat lemas, seolah-olah semua energinya telah dihisap habis semalaman. Ia segera mengambil uang di bawah bantal untuk dibawa ke rumah rentenir. Namun, saat ia melihat ke cermin sebelum berangkat, ia terkejut melihat lingkaran hitam yang sangat tebal di bawah matanya. Wajahnya tampak seperti orang yang sedang sakit parah. Lebih ngerinya lagi, ia menemukan bercak-bercak tanah kuburan yang masih basah di pundak jaketnya. Seolah-olah ada seseorang yang baru saja memeluknya dari belakang dengan tangan yang penuh lumpur makam. Andra mencoba membersihkannya dengan panik, tetapi noda itu tidak mau hilang sama sekali. Ia tetap berangkat dengan perasaan was-was. Sepanjang jalan menuju rumah rentenir, ia merasa setiap orang yang berpapasan dengannya selalu berhenti dan menatapnya dengan tatapan penuh kengerian. Seakan-akan mereka melihat sesuatu yang mengerikan sedang berdiri tepat di atas pundak Andra, ikut mengawasi kemanapun pemuda itu melangkah. Tamu yang tidak terlihat. Setelah melunasi semua hutangnya kepada rentenir, Andra mengira beban hidupnya akan hilang seketika. Namun, kenyataannya justru terbalik. Rasa lega itu hanya bertahan beberapa jam saja sebelum digantikan oleh kecemasan yang luar biasa. Ia pulang ke rumah dengan langkah gontai, merasa tubuhnya sangat berat seolah-olah ia sedang memanggul sekarung beras di pundaknya. Setiap kali ia melangkah, ia merasa ada bayangan yang mengikuti di belakangnya. Namun setiap kali ia menoleh, jalanan gang rumahnya yang sempit itu tampak kosong melompong. Hanya ada suara gesekan daun kering yang tertiup angin yang terdengar seperti suara bisikan orang yang sedang merintih kesakitan. Sesampainya di depan pintu rumahnya yang terbuat dari kayu tua, Andra terhenti sejenak. Ia melihat ada jejak telapak kaki berlumpur yang sangat jelas di depan ambang pintu.
Jejak kaki itu sangat kecil, seperti kaki anak kecil, namun bentuk jarinya tampak tidak wajar karena sangat panjang dan meruncing. Andra mencoba mengabaikannya dan masuk ke dalam. Ia segera menuju dapur untuk mengambil minum, berharap air dingin bisa menenangkan sarafnya yang tegang. Namun, saat ia menuangkan air ke dalam gelas, ia melihat pantulan wajahnya di permukaan air. Wajahnya tampak sangat pucat, dengan urat-urat biru yang mulai menonjol di sekitar lehernya. Tepat saat jam dinding di ruang tamu berdentang menunjukkan pukul 3 sore, pintu depan rumahnya diketuk dengan sangat keras. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu terasa sangat berat, seolah-olah dipukul dengan bongkahan batu. Andra terlonjak kaget hingga gelas di tangannya hampir jatuh. Ia berjalan perlahan menuju pintu depan. Ia mengintip melalui lubang kecil di pintu, namun ia tidak melihat siapapun di teras rumahnya. Yang ia lihat hanyalah kursi bambu tua yang bergoyang sendiri dengan pelan, seolah-olah baru saja ada orang yang duduk di sana dan pergi dengan terburu-buru. Andra membuka pintu sedikit, dan aroma bunga melati yang sangat menyengat langsung menyerbu masuk ke dalam rumah. Bau itu begitu kuat hingga membuat dadanya terasa sesak. Ia melihat ke lantai teras, dan di sana tergeletak sebuah koin kuno yang sudah berkarat. Di atas koin itu ada setetes cairan merah yang masih segar. Andra merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia segera menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Ia mulai merasa bahwa uang yang ia ambil di persimpangan itu bukanlah rezeki, melainkan sebuah kontrak yang tidak bisa ia batalkan. Malam harinya, teror itu semakin menjadi-jadi. Andra mencoba memejamkan mata di dalam kamarnya yang gelap, namun ia terus mendengar suara ketukan yang sama. Kali ini bukan di pintu depan, melainkan di dinding kamarnya yang berbatasan langsung dengan kebun kosong. Ketukan itu terdengar sangat lambat namun pasti. Tok. 1 detik kemudian. Tok. Andra menutup telinganya dengan bantal, namun suara itu seolah-olah bergema langsung di dalam kepalanya. Tiba-tiba, suara ketukan itu berubah menjadi suara cakar yang menggores dinding kayu. Serak, serak, serak. Suara itu terdengar sangat kasar, seolah-olah ada sesuatu yang sedang berusaha menembus dinding untuk masuk ke dalam kamarnya. Andra memberanikan diri untuk menyalakan lampu, namun saat ia menekan sakelar, lampu itu hanya berkedip-kedip sebentar lalu padam sepenuhnya. Dalam kegelapan yang pekat itu, Andra merasakan suhu udara turun drastis hingga ia menggigil hebat. Ia merasakan ada hembusan napas dingin di tengkuknya. Napas itu berbau busuk, seperti bau daging yang sudah membusuk di dalam liang lahat. Ia ingin berlari keluar, namun kakinya terasa sangat kaku seolah-olah tertanam di lantai. Tiba-tiba, sebuah suara parau terdengar sangat dekat di telinganya. Suara itu menyebutkan namanya dengan nada yang sangat panjang dan menyeramkan. Andra, kembalikan milik kami, atau nyawamu yang akan menjadi bayarannya. Mimpi buruk yang menjadi nyata. Setelah malam yang penuh teror itu, Andra jatuh pingsan karena ketakutan yang luar biasa. Ia terbangun saat sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah ventilasi kamarnya. Namun, bangunnya Andra tidak membawa ketenangan. Saat ia mencoba bangkit dari tempat tidur, ia merasakan sakit yang luar biasa di pergelangan kakinya. Ia menyingkap selimutnya dan berteriak histeris saat melihat ada bekas cengkeraman tangan berwarna hitam kebiruan di kedua pergelangan kakinya. Bekas itu tampak sangat nyata, dengan bekas kuku yang masuk ke dalam kulitnya, menyisakan luka yang mengeluarkan nanah berwarna gelap. Andra merasa dunianya runtuh. Ia menyadari bahwa teror ini bukan lagi sekadar halusinasi atau gangguan suara. Sesuatu yang gaib telah menyentuhnya secara fisik. Ia mencoba berjalan ke kamar mandi, namun setiap langkahnya terasa sangat berat. Saat ia melewati cermin besar di ruang tengah, ia terpaksa berhenti. Ia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Di dalam cermin, ia melihat dirinya sendiri berdiri dengan wajah yang hancur, namun di belakangnya, berdiri sesosok wanita tinggi besar dengan gaun hitam yang terkoyak-koyak. Wajah wanita itu tertutup rambut panjang yang sangat gimbal, dan tangannya yang tinggal tulang memegang sebuah lonceng kecil yang berkarat.
Wanita di dalam cermin itu perlahan-lahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Andra. Andra segera memalingkan wajah dan memecahkan cermin itu dengan kursi kayu. Pecahan kaca berserakan di lantai, namun anehnya, di setiap kepingan kaca yang pecah, bayangan wanita berbaju hitam itu tetap ada, menatapnya dengan satu mata yang merah menyala. Andra berlari ke kamar ibunya, berharap bisa mendapatkan kekuatan. Namun, ia menemukan ibunya sedang duduk di atas tempat tidur dengan posisi yang sangat aneh. Kepala ibunya miring ke samping hingga hampir menyentuh bahu, dan matanya melotot tajam ke arah sudut plafon kamar. Ibunya mulai bergumam dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Suara itu sangat berat dan berwibawa, namun penuh dengan kebencian. Ibunya berkata bahwa tanah yang sudah diinjak oleh pengabdi tidak akan pernah suci kembali. Uang itu adalah darah dari mereka yang sudah mati, dan sekarang darah itu mengalir di dalam nadi Andra. Ibunya tiba-tiba tertawa dengan suara yang melengking tinggi, membuat telinga Andra berdenging hebat. Andra mencoba mengguncang tubuh ibunya, namun tubuh ibunya terasa sangat dingin seperti es, persis seperti rasa uang yang ia ambil semalam. Ketakutan Andra mencapai puncaknya saat ia melihat keluar jendela. Meskipun matahari sedang terik, suasana di sekitar rumahnya tampak sangat gelap dan berkabut. Ia melihat beberapa sosok orang berpakaian serba hitam berdiri diam di bawah pohon besar di depan rumahnya. Mereka semua menatap ke arah jendela kamar Andra dengan ekspresi datar yang sangat menyeramkan. Salah satu dari mereka memegang sebuah wadah yang mirip dengan bungkusan kain kuning yang ia ambil di persimpangan. Andra menyadari bahwa mereka bukanlah manusia biasa, melainkan para pengabdi yang sedang menjemput apa yang menjadi hak mereka. Sore harinya, Andra menemukan bahwa semua makanan di rumahnya telah berubah menjadi ulat dan belatung. Air di dalam bak mandi berubah menjadi hitam pekat dan mengeluarkan bau belerang yang sangat tajam. Ia merasa sedang diisolasi oleh kekuatan gaib yang sangat besar. Ia mencoba menelepon temannya, namun setiap kali ia menekan nomor, yang terdengar hanyalah suara tangisan bayi yang menyayat hati dan suara dentang lonceng yang terus-menerus. Andra kini sadar bahwa ia telah terjebak dalam lingkaran setan yang tidak memiliki pintu keluar. Setiap sen uang yang ia belanjakan adalah satu langkah lebih dekat menuju kematiannya sendiri. Ia mulai menangis histeris di pojok kamar, meratapi keserakahannya yang kini harus dibayar dengan nyawa seluruh keluarganya. Saksi bisu di persimpangan. Pagi itu suasana di sekitar rumah Andra terasa sangat mencekam meskipun matahari sudah mulai meninggi. Langit tampak abu-abu, seolah-olah awan mendung sengaja berkumpul hanya di atas atap rumahnya. Andra tidak bisa lagi berdiam diri di dalam rumah yang kini terasa seperti penjara gaib. Dengan sisa tenaga yang ia miliki dan rasa sakit yang masih berdenyut di pergelangan kakinya, ia memutuskan untuk kembali ke persimpangan jalan tempat ia mengambil uang itu. Ia berharap ada petunjuk atau cara untuk mengakhiri penderitaan ini sebelum nyawa ibunya benar-benar terancam. Ia mengendarai motornya dengan tangan yang masih gemetar hebat. Sepanjang perjalanan, ia merasa pandangannya sering terganggu oleh bayangan hitam yang melintas cepat di pinggir jalan. Setiap kali ia berpapasan dengan warga desa, mereka segera memalingkan muka atau masuk ke dalam rumah seolah-olah melihat wabah penyakit yang sedang berjalan. Andra sampai di persimpangan itu saat waktu menunjukkan tengah hari, namun suasana di sana tetap terasa dingin dan lembab. Bau kemenyan sisa semalam masih tertinggal di udara, bercampur dengan aroma tanah basah yang menyengat. Andra turun dari motornya dan mendekati pohon beringin besar yang akar-akarnya menjuntai seperti rambut raksasa. Di bawah pohon itu, ia melihat seorang lelaki tua yang sedang menyapu daun kering dengan gerakan yang sangat lambat. Lelaki itu mengenakan pakaian kumal dan caping yang menutupi sebagian wajahnya. Andra memberanikan diri untuk mendekat dan bertanya tentang bungkusan kain kuning yang ia temukan kemarin. Lelaki tua itu berhenti menyapu, namun ia tidak langsung menoleh. Ia hanya terdiam sejenak, lalu mengeluarkan suara tawa kecil yang terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Lelaki tua itu akhirnya mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata yang sudah putih sepenuhnya karena katarak. Namun ia seolah bisa melihat tepat ke arah jantung Andra.
Ia mengatakan bahwa Andra telah melakukan kesalahan besar yang tidak bisa dimaafkan dengan mudah. Uang di dalam kain kuning itu bukan uang hilang, melainkan umpan yang sengaja diletakkan oleh para pengabdi setan untuk mencari pengganti tumbal yang sudah habis masa berlakunya. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa persimpangan ini adalah gerbang gaib, tempat di mana perjanjian darah dibuat antara manusia serakah dan penguasa kegelapan yang mereka panggil dengan sebutan ibu. Andra merasa lemas mendengarkan penjelasan itu. Ia memohon kepada lelaki tua itu untuk memberitahunya cara mengembalikan uang tersebut. Namun, lelaki tua itu justru menggelengkan kepala dengan sedih. Ia mengatakan bahwa sekali tangan manusia menyentuh uang tumbal itu dengan rasa syukur yang salah, maka bayangan sang pengabdi akan menempel selamanya. Uang itu kini bukan lagi benda mati, melainkan bagian dari jiwa Andra. Lelaki tua itu memperingatkan bahwa para pengabdi tidak butuh uangnya kembali, mereka butuh nyawa yang telah terikat oleh perjanjian tersebut. Mereka akan datang satu persatu, mengambil anggota keluarga Andra sebagai bunga dari hutang gaib yang telah ia ambil tanpa izin. Sesaat setelah lelaki tua itu selesai bicara, angin kencang tiba-tiba bertiup dan menerbangkan debu-debu di sekitar persimpangan. Saat pandangan Andra kembali jelas, lelaki tua itu sudah menghilang entah kemana, hanya menyisakan sapu lidi tua yang tergeletak di tanah. Andra berdiri sendirian di tengah persimpangan, merasakan kehadiran ribuan pasang mata yang mengawasinya dari balik rimbunnya daun beringin. Ia menyadari bahwa dirinya kini telah ditandai sebagai target perburuan gaib yang tidak akan berhenti sampai ia menyerahkan segalanya. Dengan perasaan putus asa yang semakin dalam, ia kembali ke motornya. Namun ia melihat ada noda darah segar yang membentuk simbol aneh di atas jok motornya. Simbol yang sama dengan yang ia lihat di kuku hitam dalam bungkusan kuning itu. Teror yang menyerang keluarga. Keadaan di rumah Andra semakin memburuk saat ia tiba kembali. Ibunya kini tidak lagi hanya bergumam, tetapi sudah mulai merangkak di lantai dengan gerakan yang sangat tidak manusiawi. Tulang-tulang di tubuh ibunya terdengar berderak keras setiap kali ia bergerak. Seolah-olah ada sesuatu yang memaksa tubuh tua itu untuk menekuk ke arah yang salah. Mata ibunya terus melotot hingga urat-urat merahnya terlihat jelas, dan dari mulutnya keluar cairan hitam yang berbau busuk. Andra mencoba mendekat untuk menolong, namun ibunya justru mengeram seperti binatang buas dan mencoba mencakar wajahnya dengan kuku yang mendadak tumbuh panjang dan tajam. Bukan hanya ibunya, adik perempuan Andra yang baru pulang dari sekolah pun mulai menunjukkan gejala yang aneh. Adiknya terus-menerus menangis dan menunjuk ke arah pojok plafon kamar mandi. Ia mengatakan bahwa ada seorang wanita tanpa wajah yang tergantung di sana dengan lidah yang menjulur panjang hingga menyentuh lantai. Setiap kali adiknya mencoba masuk ke kamar mandi, wanita itu akan tertawa kecil dan memanggil nama adiknya dengan suara yang sangat mirip dengan suara mendiang nenek mereka. Ketakutan menyelimuti seluruh isi rumah, membuat suasana menjadi sangat mencekam dan penuh dengan aura kematian. Malam itu, Andra mencoba mengumpulkan seluruh anggota keluarganya di ruang tengah. Ia menyalakan semua lampu dan membakar banyak lilin. Namun kegelapan seolah memiliki masanya sendiri yang tidak bisa ditembus oleh cahaya. Tiba-tiba, seluruh lampu di rumah itu meledak secara bersamaan, menyisakan kegelapan total. Di tengah kegelapan itu, suara dentang lonceng yang sangat nyaring terdengar dari arah dapur. Suara itu diikuti oleh langkah kaki yang berat dan lambat, mendekat menuju ruang tengah tempat mereka berkumpul. Andra memeluk adiknya erat-erat, sementara ibunya mulai berteriak histeris dengan bahasa yang tidak dikenali manusia manapun. Tiba-tiba, sebuah cahaya biru pucat muncul di tengah ruangan, memperlihatkan sesosok pria tinggi dengan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali tangannya yang tinggal tulang. Pria itu membawa sebuah baki perak yang di atasnya terdapat kepala kambing hitam yang masih mengeluarkan darah. Pria itu tidak bicara, namun kehadirannya memberikan tekanan yang luar biasa besar, hingga Andra merasa dadanya seperti dihimpit batu raksasa. Di belakang pria itu, muncul wanita berbaju hitam yang sebelumnya Andra lihat di cermin. Wanita itu kini memegang lonceng perak dan mulai menggoyangkannya dengan irama yang membuat kepala Andra terasa seperti mau pecah. Teror itu tidak berhenti di situ. Bayangan-bayangan hitam mulai keluar dari dinding rumah,
merayap menuju adik dan ibunya. Andra mencoba melawan, ia melemparkan apa saja yang ada di dekatnya. Namun tangannya hanya menembus asap dingin yang pekat. Ia mendengar suara adiknya menjerit kesakitan saat salah satu bayangan itu mencengkeram kakinya dan mulai menyeretnya ke dalam kegelapan di bawah sofa. Andra mengejar adiknya, namun ia justru terjatuh dan merasakan lantai rumahnya berubah menjadi lumpur hisap yang sangat dingin. Ia melihat ibunya tertawa di atas penderitaan mereka, seolah-olah jiwa ibunya sudah benar-benar hilang dan digantikan oleh entitas jahat. Dalam kepanikan yang luar biasa, Andra berteriak menanyakan apa yang mereka inginkan. Suara dentang lonceng itu mendadak berhenti. Keheningan yang lebih menakutkan menyusul. Kemudian, dari semua sudut ruangan, terdengar suara bisikan massal yang sangat sinkron dan menyeramkan. Suara itu mengatakan bahwa satu nyawa telah diambil sebagai uang muka, dan sisa keluarga Andra hanyalah jaminan sampai Andra menyerahkan dirinya sendiri sebagai pengabdi abadi. Saat cahaya kembali menyala, adik Andra sudah pingsan dengan bekas lebam biru di sekujur tubuhnya. Sementara ibunya menghilang dari ruangan itu, menyisakan jejak kaki berlumpur yang mengarah ke gudang terkunci di belakang rumah. Andra menyadari bahwa malam ini hanyalah awal dari upacara penyiksaan yang akan menghancurkan kewarasannya perlahan-lahan. Usaha pengembalian yang gagal. Sinar matahari pagi yang masuk lewat celah jendela tidak lagi terasa hangat bagi Andra. Baginya, cahaya itu justru memperjelas kehancuran yang terjadi di dalam rumahnya. Adiknya masih terbaring lemah dengan napas yang satu-satu, sementara ibunya masih belum ditemukan sejak kejadian di ruang tengah semalam. Dengan sisa keberanian yang hampir habis, Andra memutuskan untuk melakukan satu hal yang paling logis di pikirannya. Ia harus mengembalikan uang itu. Ia tidak peduli jika harus menjadi miskin kembali, atau bahkan jika ia harus menanggung hutang seumur hidupnya, asalkan teror ini berhenti. Andra mengambil tas ranselnya yang berisi sisa uang tumbal tersebut. Ia juga memasukkan perhiasan emas milik ibunya sebagai bentuk permohonan maaf atau tambahan tebusan bagi para penghuni kegelapan. Ia memacu motornya kembali menuju persimpangan jalan itu dengan kecepatan tinggi. Di sepanjang jalan, ia merasa dunia seolah-olah sedang menghakiminya. Burung-burung gagak terbang rendah di atas kepalanya, dan setiap pohon yang ia lewati tampak memiliki wajah yang sedang menyeringai ke arahnya. Ia sampai di persimpangan itu saat matahari tepat berada di atas kepala. Namun anehnya, bayangan Andra di aspal tampak jauh lebih panjang dan lebih besar dari ukuran aslinya. Andra segera turun dan menuju bawah pohon beringin besar. Ia meletakkan tas ransel itu di tempat yang sama saat ia menemukannya pertama kali. Ia bersimpuh di atas aspal yang panas, menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan mulai berbicara dengan suara yang gemetar. Ia memohon agar segala kutukan ini diangkat. Ia menyatakan bahwa ia mengembalikan uang itu sepenuhnya tanpa kurang 1 rupiah pun. Namun, baru saja ia selesai mengucapkan kalimat terakhirnya, angin puyuh kecil muncul di tengah persimpangan. Angin itu menerbangkan dedaunan kering dan debu, hingga membentuk pusaran yang menutupi pandangan Andra. Saat angin itu mereda, Andra terbelalak melihat apa yang terjadi. Tas ransel yang tadinya berisi uang itu kini sudah terbuka lebar. Isinya bukan lagi lembaran uang merah 100 ribuan, melainkan tumpukan daun Kamboja kering yang sudah busuk dan ribuan ulat tanah yang menggeliat. Andra panik dan mencoba merogoh ke dalam tas. Namun ia justru menemukan potongan jari manusia yang masih memakai cincin kawin ayahnya yang sudah lama hilang. Ia berteriak histeris dan melemparkan tas itu menjauh. Namun, saat ia berbalik menuju motornya, ia merasakan beban berat di tas punggung yang sedang ia kenakan. Dengan tangan yang sangat gemetar, ia membuka tas punggungnya sendiri. Di dalamnya, uang 100 ribuan itu muncul kembali dalam keadaan yang lebih mengerikan. Uang-uang itu kini berlumuran darah segar yang masih hangat, seolah-olah uang itu baru saja dicabut dari dalam tubuh seseorang. Andra mencoba membuang uang itu ke tanah, namun setiap kali ia melemparkannya, uang itu akan terbang kembali ke arahnya seperti magnet dan masuk kembali ke dalam tas atau kantong jaketnya. Ia mencoba membakar uang itu dengan korek api,
Namun api yang menyambar uang tersebut justru berwarna hijau kebiruan dan tidak menghanguskan kertasnya sedikitpun. Justru malah membakar ujung jari Andra hingga melepuh. Suara dentang lonceng kembali terdengar, kali ini berasal dari atas pohon beringin. Andra mendongak dan melihat wanita berbaju hitam itu sedang duduk di salah satu dahan besar. Kakinya yang pucat berayun-ayun di udara. Wanita itu tidak memiliki wajah, hanya ada lubang hitam di tempat seharusnya mulut berada. Dari lubang itu, terdengar suara tawa yang sangat nyaring dan menyakitkan telinga. Suara itu mengatakan bahwa pemberian setan tidak bisa dikembalikan dengan cara manusia. Uang itu kini telah menyatu dengan darah Andra, dan setiap lembar yang ia buang akan kembali dengan membawa kesialan yang lebih besar. Andra menyadari bahwa ia tidak hanya mencuri uang, ia telah menelan kutukan yang kini mengalir di setiap detak jantungnya. Jejak sang pengabdi. Keadaan Andra sudah seperti mayat hidup. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang sangat tebal, dan kulitnya mulai mengelupas mengeluarkan bau tanah. Ia mencoba melarikan diri keluar kota, berharap bahwa jarak bisa memutus ikatan gaib tersebut. Ia naik bus antar kota, duduk di kursi paling belakang sambil terus memeluk tasnya. Namun, teror itu tidak mengenal batas wilayah. Di dalam bus yang penuh sesak itu, ia merasa hanya dirinya yang bisa melihat kenyataan yang sebenarnya. Semua penumpang di sekelilingnya tampak memiliki wajah yang pucat dan mata yang tertutup jahitan benang hitam. Setiap kali bus berhenti di terminal, Andra melihat orang-orang berpakaian serba hitam berdiri berjajar di pinggir jalan. Mereka tidak bergerak, hanya menatap ke arah bus dengan tatapan yang sangat tajam. Salah satu dari mereka bahkan sempat mendekat ke jendela bus tempat Andra duduk dan menempelkan tangannya yang tinggal tulang ke kaca. Di telapak tangan itu tertulis nama Andra dengan huruf-huruf yang terbuat dari luka sayatan. Andra segera memalingkan wajah dan mencoba berdoa. Namun setiap doa yang ia ucapkan terasa hambar dan terlupakan di ujung lidahnya. Andra memutuskan untuk turun di sebuah kota kecil yang jauh dari rumahnya. Ia masuk ke dalam sebuah warung makan untuk mencari tempat berlindung sementara. Namun, begitu ia duduk, semua pengunjung di warung itu mendadak berhenti makan dan menoleh ke arahnya secara serempak. Mereka menatap Andra tanpa berkedip selama beberapa menit. Pemilik warung, seorang wanita tua dengan bibir yang hitam, mendekati Andra dan meletakkan sebuah piring di depannya. Piring itu berisi segenggam tanah kuburan dan beberapa helai rambut panjang. Wanita tua itu berbisik bahwa para pengabdi tidak suka jika tumbal mereka mencoba lari terlalu jauh. Andra berlari keluar dari warung itu dengan perasaan putus asa yang memuncak. Ia masuk ke dalam sebuah lorong sempit di antara bangunan tua. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria misterius yang mengenakan jubah abu-abu. Pria itu tampak berbeda dari para pengabdi lainnya. Pria itu mengatakan bahwa ia adalah mantan anggota sekte yang berhasil melarikan diri, namun harus membayar harga dengan kehilangan seluruh keluarganya. Pria itu memperingatkan Andra bahwa para pengabdi setan ini sebenarnya bukan mengejar uangnya, melainkan proses penderitaan Andra yang akan memperkuat energi kegelapan yang mereka sembah. Pria misterius itu menjelaskan bahwa Andra kini sedang berada di tahap penggiringan. Segala teror yang ia alami, mulai dari penampakan hingga kegagalan mengembalikan uang, adalah cara mereka untuk meruntuhkan mental Andra. Jika mental Andra sudah hancur sepenuhnya, maka jiwanya akan lebih mudah untuk dipanen dalam ritual puncak. Pria itu memberikan sebuah petunjuk kecil, bahwa satu-satunya cara untuk menunda kematian adalah dengan menemukan siapa orang yang pertama kali meletakkan sesajen itu di persimpangan. Namun, pria itu juga memperingatkan bahwa mencari tahu identitas orang tersebut sama saja dengan mengundang iblis ke dalam pikiran secara langsung. Saat Andra ingin bertanya lebih lanjut, pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba tersedak. Dari mulutnya keluar ribuan jarum karatan yang bercampur dengan darah hitam. Tubuh pria itu tiba-tiba tertarik ke atas oleh rantai gaib yang tidak terlihat, lalu terbanting keras ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Andra jatuh terduduk, menyaksikan pemandangan mengerikan itu di depan matanya sendiri. Di dinding tempat pria itu hancur, darahnya membentuk tulisan besar yang berbunyi, "Jangan mencoba lari lagi."
Andra menyadari bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang aman baginya. Ia diikuti oleh intelijen gaib yang sangat kuat. Ia harus kembali ke pusat teror itu, ke rumahnya sendiri, untuk menghadapi apa yang sudah menunggu di dalam gudang terkunci yang selama ini ia takuti. Ritual di rumah tua. Langkah kaki Andra terasa sangat berat saat ia kembali menginjakan kaki di halaman rumahnya sendiri. Suasana di sana sudah tidak lagi menyerupai hunian manusia. Bau busuk yang sangat menyengat, seperti perpaduan antara bangkai binatang dan bunga Kamboja yang membusuk, menyelimuti seluruh area. Tanaman di halaman rumahnya semua mati mengering dengan warna hitam legam, seolah-olah seluruh nutrisi kehidupan telah dihisap habis oleh kekuatan gelap. Andra tidak lagi melihat orang-orang berpakaian hitam di luar, namun ia tahu mereka semua sudah berada di dalam, menunggunya untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai di persimpangan jalan itu. Pintu depan rumahnya terbuka perlahan dengan suara derit yang panjang, meski tidak ada angin yang bertiup. Begitu ia melangkah masuk, ia melihat pemandangan yang akan menghantui mimpinya selamanya. Ruang tengah rumahnya telah berubah menjadi altar pemujaan yang mengerikan. Lantai ubinnya tertutup oleh rajah atau simbol-simbol kuno yang digambar menggunakan darah yang masih basah. Di tengah ruangan, ibunya duduk bersila dengan tubuh yang sangat kaku. Wajah ibunya sudah tidak terlihat seperti manusia lagi karena kulitnya sangat pucat dan matanya terus mengeluarkan cairan hitam. Di sekeliling ibunya, duduk melingkar 7 orang berjubah hitam dengan kepala tertunduk, merapalkan mantra dalam bahasa yang terdengar seperti geraman binatang. Andra mencoba berteriak memanggil ibunya, namun suaranya sama sekali tidak keluar. Tenggorokannya terasa seperti disumbat oleh gumpalan rambut yang sangat panjang. Tiba-tiba, sesosok wanita berbaju hitam yang ia lihat di cermin muncul dari balik bayangan lemari. Wanita itu berjalan mendekati Andra dengan gerakan yang sangat halus, hampir seperti melayang. Tangan wanita itu yang tinggal tulang belulang meraih tas ransel Andra dan membukanya. Uang-uang merah yang berlumuran darah itu terbang keluar dengan sendirinya, berputar-putar di udara membentuk pusaran di atas kepala ibu Andra. Suara dentang lonceng yang sangat keras tiba-tiba mengguncang seluruh ruangan. Setiap kali lonceng itu berbunyi, tubuh ibu Andra akan tersentak seperti disengat aliran listrik yang sangat besar. Para pengabdi itu mulai berdiri satu persatu. Mereka mendekati Andra dan mulai mengelilinginya. Salah satu dari mereka membuka penutup kepalanya. Dan Andra sangat terkejut saat melihat wajah di balik jubah itu adalah wajah ayahnya yang seharusnya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Namun, wajah itu tidak memiliki ekspresi sama sekali. Matanya kosong dan dari telinganya keluar ulat-ulat kecil yang menggeliat. Sosok yang menyerupai ayahnya itu memberikan sebuah belati perak yang sangat tajam kepada Andra. Melalui bisikan yang bergema di dalam kepalanya, Andra diperintahkan untuk melakukan pengorbanan terakhir. Uang yang ia ambil adalah pinjaman dari penguasa kegelapan, dan sekarang bunga dari pinjaman itu harus dibayar dengan darah dagingnya sendiri. Jika Andra menolak, maka jiwa ibunya akan disiksa di dalam keabadian yang paling gelap. Andra memegang belati itu dengan tangan yang gemetar hebat. Ia menatap ibunya yang mulai menangis darah, seolah-olah sang ibu masih memiliki sedikit kesadaran di dalam raga yang sudah dikuasai setan tersebut. Ritual itu semakin memanas saat para pengabdi mulai menyayat lengan mereka sendiri, membiarkan darah mereka mengalir ke lantai untuk melengkapi simbol-simbol gaib tersebut. Suhu di dalam rumah itu menjadi sangat panas, seolah-olah api neraka sedang berkobar di bawah lantai mereka. Andra merasa jiwanya mulai terkikis. Ia melihat bayangan-bayangan hitam besar keluar dari sudut-sudut plafon, membentuk sosok-sosok raksasa yang menakutkan dengan tanduk dan mata yang menyala. Mereka semua menanti satu tindakan dari Andra. Satu sayatan yang akan meresmikan dirinya sebagai pengabdi setan yang baru, menggantikan tumbal-tumbal sebelumnya yang sudah hancur menjadi debu. Harga sebuah keserakan. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu setelah suara dentang lonceng terakhir berhenti. Semua mata, baik yang terlihat maupun yang berupa bayangan, tertuju pada Andra yang masih memegang belati perak itu di atas nadi ibunya. Andra bisa merasakan detak jantung ibunya yang sangat lemah melalui udara yang bergetar.
Ia sadar bahwa keserakannya di persimpangan malam itu telah membawa mereka semua ke titik kehancuran ini. Tidak ada jalan kembali ke masa lalu. Tidak ada doa yang sepertinya bisa menembus dinding kegelapan yang sudah mengurung rumah ini. Andra menatap uang-uang yang masih melayang di udara. Uang itu kini mengeluarkan asap hitam yang perlahan membentuk wajah-wajah orang yang pernah menjadi korban sekte ini sebelum dirinya. Ia melihat wajah-wajah penuh penderitaan, mata yang memohon pertolongan, dan mulut yang terkunci rapat oleh jahitan gaib. Andra menyadari bahwa jika ia mengikuti perintah para pengabdi ini, ia hanya akan menambah daftar panjang penderitaan tersebut. Namun, jika ia menolak, ibunya akan mati dengan cara yang paling mengerikan di depan matanya sendiri. Tiba-tiba, ibu Andra membuka mulutnya. Bukan suara geraman atau bahasa asing yang keluar, melainkan suara asli ibunya yang sangat lembut namun penuh dengan kesedihan. Ibunya berkata agar Andra jangan melakukannya. Ibunya lebih baik mati daripada melihat anaknya menjadi budak setan selamanya. Mendengar kata-kata itu, Andra merasa sebuah kekuatan muncul di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa cinta ibunya jauh lebih kuat daripada ketakutan yang disebarkan oleh para pengabdi setan ini. Dengan teriakan yang memecah kesunyian, Andra tidak mengarahkan belati itu ke ibunya, melainkan menusukkannya ke tumpukan uang yang melayang di udara. Begitu belati itu menembus lembaran uang yang berlumuran darah, sebuah ledakan energi hitam yang sangat dahsyat terjadi. Suara jeritan ribuan jiwa terdengar memekakkan telinga. Para pengabdi berbaju hitam itu terlempar ke dinding dan tubuh mereka mulai hancur menjadi abu hitam. Wanita berbaju hitam itu menjerit sangat nyaring. Wajahnya yang tanpa wajah mulai retak dan mengeluarkan api hijau yang membakar segalanya. Rumah itu berguncang hebat seperti sedang terjadi gempa bumi tingkat tinggi. Langit-langit mulai runtuh dan lantai di bawah kaki Andra terbelah, memperlihatkan jurang kegelapan yang tidak berdasar. Andra segera memeluk ibunya dan adiknya yang masih pingsan, mencoba melindungi mereka dari reruntuhan bangunan. Ia melihat uang-uang itu terbakar habis dan berubah menjadi debu yang terbang tertiup angin gaib. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Saat api hijau mulai melahap seluruh isi rumah, Andra merasakan tangan-tangan dingin dari bawah lantai menarik kakinya dengan sangat kuat. Para pengabdi yang sudah menjadi abu itu seolah tidak mau melepaskannya begitu saja. Mereka ingin menyeret Andra masuk ke dalam lubang kegelapan sebagai pengganti karena ritual mereka gagal. Dalam detik-detik terakhir sebelum rumah itu rata dengan tanah, Andra berhasil mendorong ibu dan adiknya keluar melalui pintu depan yang sudah hancur. Namun, dirinya sendiri tidak bisa melarikan diri. Ia terjebak di tengah ruangan yang terbakar. Ia melihat ibunya menangis di halaman rumah, sementara dirinya perlahan-lahan ditarik masuk ke dalam tanah yang menganga. Andra tersenyum pahit, menyadari bahwa inilah harga yang harus ia bayar atas keserakannya. Ia telah menyelamatkan keluarganya, namun jiwanya kini harus menebus hutang di tempat yang paling gelap. Keesokan harinya, warga desa hanya menemukan puing-puing rumah yang sudah menghitam seperti habis terbakar selama bertahun-tahun. Padahal kejadian itu hanya berlangsung 1 malam. Ibu dan adik Andra ditemukan selamat namun mereka kehilangan ingatan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah puing-puing itu, tidak ditemukan jenazah Andra sama sekali. Yang ada hanyalah sebuah koin kuno berkarat dan selembar uang Rp100.000 yang sudah hangus di bagian pinggirnya, tergeletak tepat di tempat Andra terakhir kali berdiri. Di persimpangan jalan itu, bungkusan kain kuning kembali muncul, menunggu korban berikutnya yang cukup serakah untuk mengambil rezeki yang ternyata adalah kutukan abadi.